Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifa SPD, mahasiswi PPG Guru Tertentu tahap 1 2026, Program Studi Pendidikan Pancasila, NIM 2000400184611, LPTK Universitas Negeri Surabaya. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik mengajar di SMP Islam Nahdlatul Ulama. Selamat menyaksikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana
Aufal, Vicky Lamelia, Hadiro. Hikmah, Hadiro. Latifatul, Hadiro. Lailatul Badriyah, Hadiro. Alvan, Saiful, Nadia, Hadiro. Nur Laila, Hadiro. Putri Aulia Fatimah Zahra, Putri Hadiro. Vivi Kamila Surya, Ulfatul Rahman, Bulan Dari, Zaida Imania Ramadhani. Masuk semua ya? Ya. Baik, selanjutnya Ibu akan mengulang kembali terkait materi yang sebelumnya sudah Ibu sampaikan. Kemarin itu kita membahas terkait tentang budaya. Budaya apa saja yang ada di lingkungan kita? Salah satunya kerapan sapi. Ya, karena kita ini termasuk di suku Madura, yaitu budayanya adalah kerapan sapi. Nah, Ibu punya gambar. Kira-kira menurut kalian gambar ini menggambarkan tentang apa? Apa? Angkat tangan. Apa kira-kira? Baju adat. Baju adat. Baju adat. Selain itu, apa lagi? Perbedaan. Perbedaan. Perbedaan suku. Ya, betul. Jadi di dalam gambar ini itu terkait keberagaman ras dan juga suku. Jadi terkait gambar ini kan ada perbedaan ya? Ada. Apa salah satunya? Warna kulit. Warna kulit. Lagi Muka. bentuk wajah. Lagi apa? Terkait perbedaan baju. Ya, jadi ini di foto ini adalah terkait keberagaman ras. Ini foto yang paling atas atau gambar yang di atas ini adalah terkait keberagaman ras. Di mana di dalam foto ini menunjukkan terkait ada yang berbeda warna kulit, bentuk wajah, terus bentuk rambut, ya kan? Ya. Ada yang lurus, ada yang ikal dan sebagainya. Selanjutnya foto gambar yang di bawah ini menunjukkan tentang keberagaman suku, di mana setiap suku menggunakan baju adat yang berbeda-beda. Paham? Paham. Oke, lanjut. Jadi foto atau gambar tadi itu menggambarkan terkait materi yang akan Ibu sampaikan pada bagian ini, yaitu tentang keberagaman suku dan ras dalam Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika yaitu Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab Sutasoma karangan Empu Tangkular, yang dimana artinya yaitu walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Tetap satu jua.
Ibu akan menyampaikan terkait tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami, menjelaskan, dan mengidentifikasi serta merefleksikan terkait keberagaman suku dan ras dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itu. Dan pada pagi ini kegiatan pembelajaran kita yaitu akan dibentuk atau metode pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini itu menggunakan metode PBL. Itu, di mana nanti kalian akan diskusi kelompok dan akan presentasi ke depan. Paham? Paham. Di sini Ibu akan memberikan suatu video, di mana video itu akan menggambarkan terkait materi yang akan Ibu sampaikan. Jadi saya harap kalian bisa menyimak dengan baik, dengan seksama. Kalau misal ada poin-poin yang perlu kalian catat atau ada yang mau kalian tanyakan, kalian bisa ditulis di bukunya kalian ini. Paham? Paham. Oke.
Pancasila. Lembaga Pancasila ada di mana-mana ya Pak? Iya. Saya baru sadar. Kemarin waktu ikut ayat 17-an itu juga ada. Tadi waktu lewat di gambaran kan juga ada. Iya. Ada yang tahu apa? Enggak, membaca itu udah budaya kita Pak. Betul sekali Ado. Hebat, hebat. Ada yang tahu nggak berapa jumlah dunia? Baik, Bapak akan jelaskan. Kita jalan ke sana untuk berobat, ya? Kalau kami di sana boleh nggak? Boleh. Untuk anak-anak dan remaja, di sana ada kok. Mau buat penjelasan? Kita bisa ikut dong Pak. Ikuti lah. Nggak perlu belajar, tidak banyak perlombaan di sana. Dan supaya kata Tempatnya di sana, Ado. Ado, jadi kita berangkat sekarang ya? Sebagai awal penjelasan, Bapak ingin bertanya, apa hari kemerdekaan Indonesia? Ya? Oke, nice. Hebat Ado. Nah, anak-anakku, jumlah burung pada Garuda Pancasila sama dengan tanggal, bulan, dan tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, Bapak ingin bertanya, berapa jumlah burung pada sayap Garuda Pancasila? ada 17 Pak. Berarti sebelum nama kemerdekaan ya? Betul sekali. Nah, sekarang kan coba hitung jumlah burung pada ekor Garuda Pancasila. Ya, kita itu bertepatan dengan bulan kemerdekaan Indonesia. Sekarang Bapak ingin bertanya pada Ando. Berapa jumlah burung pada ekor? Tahu? Apa artinya 19? Itu berarti itu apa pada tahun kemerdekaan kita kan ya Pak? Tepat sekali. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya pada Anda. Coba kamu hitung jumlah burung pada leher Garuda Pancasila. Ada 25 Pak. Kamu tahu artinya 45? Boleh saya coba jawab atau? Silakan Bapak. Angka 25 itu sesuai dengan dua kata ada satu di kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat sekali Bapak. Pak, saya mau bertanya. Ya. Kenapa lembaga Garuda itu mengimplementasikan hitam putih dan tertulis dengan mereka tepat? Pertanyaan yang bagus Ando. Bagaimana anak? Kita lanjutkan lagi dan diskusi. Anak-anak, saya sangat kagum dengan rasa ingin tahu kalian yang sangat tinggi. Itu bagus. Nah, sebelum Bapak menjawab pertanyaan itu,
misalnya. Nah, semuanya anak-anakku, yuk kita tamatkan nilai-nilai Pancasila dalam perbuatan dan ucapan kita. Kita mulai dari keseharian kita, ya? Oh iya, silakan. Kita semua berlatar belakang berbeda, tapi tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Oke, di sini Ibu sudah menampilkan terkait video, di mana video itu menyangkut terkait dengan materi yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Siapkan pertanyaan kalian terkait video yang sudah Ibu berikan tadi itu, simpan dulu. Setelah ini Ibu akan menyampaikan terkait materinya dulu, baru setelah itu bertanya. Paham? Paham. Silakan siapkan buku tulis dan juga bolpen kalian. Siapa tahu nanti ada yang tidak kalian pahami, jadi kalian bisa menulis lalu tanyakan kepada Ibu. Oke, materi yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini yaitu tentang keberagaman suku dan ras dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nyambung dengan video yang sudah Ibu sampaikan tadi itu, atau Ibu perlihatkan kepada kalian bahwasanya di dalam video tersebut yaitu tentang keberagaman suku dan ras dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Istilah Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari kitab Sutasoma, di mana tadi Ibu sudah menyinggung sedikit tentang materi ini. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini mengambil dari kitab Sutasoma, di mana kitab Sutasoma itu karangan dari Empu Tantula, yang artinya yaitu berbeda-beda namun tetap satu dua. Artinya walaupun kita beda suku, beda ras, beda bahasa, beda budaya dan sebagainya, kita tetap satu dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika secara harfiah yaitu artinya meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Artinya meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas aneka ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang bermacam-macam, namun keseluruhannya merupakan satu kesatuan. Jadi artinya seperti ini. Kita ini kan rakyat Indonesia itu kan beraneka ragam. Bukan hanya ada satu suku, bukan hanya ada satu bahasa, tapi melainkan banyak sekali bahasa, suku, ras, agama, terus budaya, adat istiadat dan sebagainya. Nah, disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika, mana artinya kita ini tetap satu kesatuan, yaitu bangsa
2009 sebagai berikut. 1 atau A, yaitu mendorong makin kukuhnya persatuan Indonesia. Nah, makna daripada Bhinneka Tunggal Ika itu adalah untuk mengukuhkan kita rasa persatuan, mendorong makin kukuhnya persatuan. Jadi walaupun kita beda-beda, kayak tadi beda warna kulit, beda bentuk wajah, beda bahasa dan sebagainya, tapi dengan Bhinneka Tunggal Ika ini itu semua menjadi semakin kuat, semakin kukuh, menjadi satu kesatuan. Yang B, mendorong timbulnya kesadaran tentang pentingnya pergaulan demi kukuhnya persatuan dan kesatuan. Yang C, tidak saling menghina, mencemooh atau menjelekkan di antara sesama bangsa Indonesia. Jadi walaupun kita ini beda bahasa, beda warna kulit, beda bentuk wajah, beda dan sebagainya, banyak keberagaman, itu kita tidak boleh menghina, mencela ataupun sampai mendiskriminasi. Ya, misal kita ada punya teman yang beda suku atau berasal dari daerah luar itu, jadi kita tidak boleh saling mengejek. Paham? Yang D, saling menghormati dan mencintai antar sesama. Yang E, meningkatkan identitas dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Terus yang terakhir F, meningkatkan nilai kegotong royongan dan solidaritas. Jadi makna daripada Bhinneka Tunggal Ika tersendiri di dalam Perpem dan juga dalam undang-undang ini itu jelas bahwasanya Bhinneka Tunggal Ika itu untuk mendorong kita terhadap hal-hal positif, bukan suatu perpecahan karena adanya keberagaman, tapi Bhinneka Tunggal Ika itu mendorong semakin kuat, semakin kokoh rasa persatuan dan kesatuan kita, sehingga di sini meningkatkan nilai kegotong royongan. Gotong royong itu adalah kerjasama,
menggunakan pakaian apa? Pakaian lena. Tuh. Selanjutnya pengertian tentang ras. Suku dengan ras itu beda ya. Ras secara etimologis berasal dari bahasa Prancis dan Italia. Secara umum, ras adalah pengelompokan manusia dalam kelompok besar yang berbeda berdasarkan tampang luar dan asal-usul geografis. Ciri utama dalam penentuan ras yaitu warna kulit, bentuk rambut, bentuk wajah, dan lain sebagainya. Kalau ras ini jangkauannya besar. Kalau tadi kelompok suku itu hanya kelompok atau daerah. Nah, kalau terkait ras ini kelompok besar, gitu. Dimana ras ini adalah kelompok besar, mengelompokkan kelompok besar yang berbeda berdasarkan tampang luar dan letak geografisnya. Artinya kayak tadi, contoh perbedaan warna kulit, ya kan? Ya. Perbedaan warna kulit, ada yang warnanya warna kuning, ada yang berwarna hitam, ada yang warna sawo mata. Kita ini termasuk apa? Sawo mata. Masa? Bukannya masuk ke hampir kelabu. Hampir kelabu atau hampir kayak warna hitam. Kalau di daerahnya kita ini, khususnya di negara Indonesia, ini termasuk dalam sawo matang. Kebanyakan sawo matang itu karena Indonesia termasuk di bagian Asia Tenggara, yaitu ras Mongoloid. Kita masuk terhadap ras Mongoloid itu. Selanjutnya, penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Saling menghargai antar masyarakat tanpa memandang suku, ras, dan agama. B. Menumbuhkan kesadaran sikap untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika, bukan hanya mementingkan diri sendiri atau daerahnya sendiri, tapi peduli kepentingan bersama. Yang C. Menjaga persatuan bangsa dan negara Indonesia. Dan D. Mengikuti kegiatan cinta tanah air seperti upacara bendera. Terus yang D. Bersikap adil dan tidak melakukan diskriminasi. Ibu sampaikan ini terkait penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah ataupun di lingkungan masyarakat. Itu penerapannya yaitu saling menghargai antar masyarakat, di mana walaupun kita beda bahasa, beda agama, beda suku, beda ras, dan sebagainya, kita tetap harus saling menghargai satu sama lain. Terus menjaga persatuan dan kesatuan. Kita tidak boleh mengejek. Misal karena beda warna kulit, warnanya hitam, kamu hitam, gak boleh mengejek, paham? Jadi harus tetap menjaga rasa persatuan. Walaupun beda warna kulit, tetap kita rangkul. Walaupun beda bentuk wajah, tetap kita rangkul. Tetap kita anggap sebagai saudara. Karena itu merupakan bentuk kita dalam menjaga persatuan. Mengikuti kegiatan
kegiatan cinta tanah air. Jadi itu merupakan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita lebih mencintai terhadap negara kita, yaitu Indonesia. Terus yang bersikap adil dan tidak melakukan diskriminasi. Selanjutnya terkait tantangan dalam keberagaman. Di sini ada 3, ada etnosentrisme. Etnosentrisme itu adalah menganggap bahwa budaya sendiri itu lebih unggul, sedangkan budaya-budaya orang lain itu tidak bagus atau kuno atau sebagainya. Itu tidak boleh kita miliki dalam diri kita karena hal itu merupakan hal negatif. Etnosentrisme itu hal-hal yang negatif. Jadi tidak boleh kita miliki dalam diri kita. Yang kedua yaitu diskriminasi. Diskriminasi itu adalah perlakuan tidak adil. Contohnya kayak tadi, ngejek, congokong, dan sebagainya. Itu termasuk terhadap perlakuan tidak adil. Selanjutnya yang ketiga itu konflik sosial. Konflik sosial itu adalah ketegangan akibat perbedaan nilai dan kepentingan. Ini kebanyakan terjadi di masyarakat. Konflik sosial ini terkait semisal perbedaan pendapat, perbedaan budaya, sehingga terjadilah suatu konflik atau masalah. Itu. Yang terakhir yaitu faktor keberagaman di Indonesia. Ada 4. Di sini ada letak geografis, kondisi negara kepulauan, kondisi alam, dan transportasi dan komunikasi. Nah, ini terkait letak geografis. Letak geografis itu adalah di mana negara kita ini berada di jalur yang sangat strategis, jalur perdagangan yang strategis, sehingga banyak sekali orang-orang dari negara lain itu masuk kepada negara kita ini, masuk ke Indonesia, termasuk ini pedagang asing, Arab, Tiongkok, India, dan Eropa. Jadi sehingga di sana terjadilah suatu perputaran budaya, akulturasi budaya, hingga menciptakan suatu budaya-budaya baru. Selanjutnya kondisi negara kepulauan. Di sini karena negara kita ini termasuk negara kepulauan yang besar, sehingga masyarakat yang berada di pulau-pulau kecil seperti itu akan mengembangkan budaya mereka sendiri. Contohnya kayak budaya kita ini, budaya di Madura, kerapan sapi, ya kan? Itu akan mengembangkan budaya sendiri secara mandiri. Selanjutnya kondisi alam. Kondisi alam ini adalah terkait kondisi di lingkungan kita. Kita ini kalau berada di kondisi atau suku yang tinggal di pegunungan, di mana mata pencarian kita yaitu adalah apa? Bertani atau berkebun. Kebanyakan seperti itu karena kita ini berada di dekat pegunungan, bukit. Di sini banyak bukit, ya kan? Ya. Sedangkan berbeda dengan orang-orang yang sukunya berasal atau berada di pesisir pantai. Mata pencarian mereka itu adalah apa? Nelayan. Gitu. Selanjutnya transportasi dan komunikasi. Nah, ini terkait transportasi dan komunikasi itu adalah yang mempengaruhi secara cepat terhadap kita, di mana transportasi di sini akan memberikan
setiap manusia, gampang berinteraksi, bisa dengan perpindahan manusia, perpindahan kelompok. Kita sekarang berada di posisi atau berada di daerah yang gampang transportasi, ya kan, sehingga gampang perpindahan manusia. Banyak yang merantau ke kota, banyak yang pindah ke kota dan sebagainya, sehingga di situ terjadilah suatu akulturasi budaya. Orang-orang yang awalnya berasal dari desa pindah ke kota, mereka akan budayanya akan berakulturasi, bercampur, istilahnya seperti itu, mengikuti budaya yang ada di kota seperti itu. Terus terkait komunikasi ini sekarang kita gampang dalam mendapatkan informasi, ya kan? Karena kita memiliki gadget atau handphone, di mana internet sekarang gampang, sehingga informasi itu gampang kita dapatkan. Itu. Oke, sekian dan terima kasih. Ini ada pertanyaan dari yang Ibu sampaikan terkait materi? Ada? Silakan ajukan tangan dan sebutkan nama. Ya, silakan Rifki. Ada berapa bahasa daerah Indonesia? Kalau yang saya cari atau saya yang ketahui itu sekitar lebih daripada 1000 bahasa yang ada di negara kita. Karena maka dari itu perlu adanya saling menghargai, saling menghormati terkait bahasa yang kita miliki. Cuma walaupun bahasa kita ini atau bahasa di negara kita ini beragam banyak, tapi kita tetap disatukan oleh satu bahasa. Bahasa apa? Indonesia. Bahasa Indonesia. Tepuk tangan untuk Rifki. Selanjutnya, ya silakan Laila. Nama saya Datuk Nadia, ingin bertanya, Ya, Bu, apa fungsi baju adat tadi? fungsi. Baju adat. Oke. Fungsi dari baju adat yaitu untuk mengenalkan budaya sendiri, mengenalkan budaya atau sukunya dan berasal dari mana. Contohnya kayak di suku kita atau baju adat yang kita miliki itu adalah baju adat apa? Sangera atau lena. Biasanya itu digunakan tiap tanggal 24. Tiap tanggal 24 itu menggunakan baju sangera lena. Itu supaya mencerminkan identitas kita. Kita ini berasal dari suku mana, seperti itu. Paham? Tepuk tangan untuk Laila. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Ya, silakan Ella. Apa Bhinneka Tunggal Ika itu? Oke. Tadi Ibu sudah menyinggung terkait Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah suatu lambang pemersatu kita, di mana arti daripada lambang tersebut yaitu berbeda-beda namun tetap satu dua. Walaupun kita itu berbeda-beda, beda bahasa, beda baju adat, beda suku, beda ras dan sebagainya, kita itu tetap satu dua. Oke, selanjutnya Ibu akan membentuk suatu
kelompok. Karena di sini saya lihat totalnya ada 16, maka ibu akan membagi kelompok yaitu 4-4 biar gampang sesuai dengan barisan saja. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya, paham? Oke, jadi bangkunya dipersatukan nanti biar gampang kalian diskusi dan dalam penyelesaian tugasnya nanti. Jadi silakan langsung kelompok 1 posisi bangkunya sini. Kelompok 2 posisi bangkunya rada ke belakang biar gak benturan ya. Di sini ke depan, sini rada ke belakang. Oke. Langsung. Di dalam ini ada soal-soal terkait materi yang sudah Ibu sampaikan, yaitu tentang keberagaman suku dan ras. Kalian bisa mencari jawabannya di LKS maupun di buku ataupun di internet. Gunakan internet kalian, gunakan handphone kalian dengan baik. Jadi kalian diskusikan dengan kelompok kalian
bulan saya yang pertama.
Situ langsung sumbernya siapa? Narasumber itu yang menyampaikan dua orang itu menerapkan
Silakan. Ayo. Ada? Ya. Sudah, sepertinya tidak ada tanggapan atau pertanyaan. Silakan Ibu moderator. Ya, dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ada yang ingin bertanya? Sudah ada tanggapan dari teman-teman? Ada. Kalau nggak ada, silakan. Sekian dari kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi
kita hari ini. Apa pelajaran yang kalian dapatkan pada pagi hari ini? Tentang apa? Ajungkan tangan, sebutkan nama. Silakan. Tentang baju adat. Tentang baju adat. Selain itu ada lagi, Amin. Tentang Bhinneka Tunggal Ika. Tentang Bhinneka Tunggal Ika. Lagi. Laila. Budaya, bahasa, dan warna kulit. Budaya, bahasa, dan warna kulit. Oke. Jadi pada pelajaran pagi hari ini kita itu membahas terkait keberagaman suku dan ras dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi walaupun kita ini berbeda-beda suku, beda ras, beda baju adat, tapi kita tetap dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Terkait keberagaman suku dan ras itu perlu kita saling menghargai, saling toleransi, di mana karena kita ini adalah makhluk sosial, ya kan? Ya. Kita butuh terhadap orang lain dan orang lain juga butuh terhadap kita. Sehingga perlu kita ini untuk menerapkan Bhinneka Tunggal Ika tadi itu, yaitu menjaga persatuan, tidak saling mengejek walaupun beda suku, beda ras, beda warna kulit, beda bahasa. Jadi tidak boleh saling mengejek dan sebagainya. Paham? Kita ini adalah makhluk sosial, di mana makhluk sosial itu akan saling berinteraksi antar teman, antar masyarakat. Jadi perlu saling menghargai, saling toleransi antar sesama, menjaga perbedaan demi persatuan. Terus juga kita perlu meningkatkan rasa cinta tanah air kita,
depan. Paham? Silakan bereskan bukunya. Oke, untuk materi minggu depan itu tentang bab 5, di mana bab 5 itu membahas terkait wilayah NKRI. Jadi silakan dipelajari di rumahnya, dibaca nanti untuk persiapan minggu depan. Ya. Oke, sebelum ibu tutup, mari kita berdoa bersama. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek pembelajaran PBL pada materi keberagaman suku dan ras dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika. Saya Hanifah, mahasiswi PPG Guru Tertentu tahap 1 2026, pamit undur diri. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.